Siapa aktor utama di balik kasus korupsi timah yang menyeret Harvey Muiz? Benarkah orang-orang ini? 8 orang siapa aja itu, Bang? Public figure, Bang. Public figure 8 orang. Public figure 8 orang. Diduga namanya RH ya, yaitu Raffi Ahmad ya. Raffi Ahmad. Kemudian ada juga Atta Halilintar. Kemudian ada juga Stephen William. Kemudian juga ada Ian Demaksir. Kemudian juga ada Judika. Kasus korupsi timah yang melibatkan suami Sandra Dewi. Baru-baru ini suami selebriti Sandra Dewi, Harvey Muiz, menjadi tersangka dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan, teman-teman, di PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022. Kasus ini menimbulkan kerugian mencapai 271 triliun. Kronologi kasusnya ini, pihak Harvey Muiz berperan sebagai perpanjangan tangan dari PT RBT, diduga menghubungi mantan Direktur Utama PT Timah Tbk, MRPT alias RZ, untuk mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah. Jawab buat pekerja-pekerja mereka, padahal mah itu dana alirnya ke Harvey Muiz. Untuk beberapa orang kan jangan pura-pura kaget, dan sampai aja lah kalau kata netizen suami kita semua. Ada ini, polisi jalan, hukum jalan, bisa beli keadilan. Prabowo Gibran simpel saja solusinya, iupnya dicabut. Semenjak kasus korupsi 271 triliun mencuat, video Mas Gibran pada waktu debat Cawapres kemarin kembali viral, di mana beliau seringkali membahas tentang yang namanya pertambangan di Indonesia yang masih banyak yang ilegal. Dan beliau di situ seperti memberikan clue kepada kita, di mana di sektor pertambangan tersebut memang sangat rawan sekali untuk yang namanya korupsi besar-besaran. Jadi emang Mas Gibran pemikirannya sangat bagus untuk kedepannya. Mantap Mas Gibran. Contohnya kayak si Harvey Muiz ketemu nih sama si RZ atau pihak yang bersangkutan. Dari hasil pertemuan itu disepakati kegiatan akomodir pertambangan liar dan adanya dibalut dengan sewa menyewa peralatan prosesing peleburan timah. Dan kasus ini berhubungan sama si Helena Lim, Crazy Rich Pig yang ketahuan duluan jadi tersangka kasus korupsi. Sebagai perantara nggak mau rugi dong, jadi si Harvey Muiz minta keuntungan eksklusif dari para smelter-smelter atau pihak-pihak yang dikenalin dengan dalih dana corporate social responsibility. Jadi kalau dilihat pemerintah atau pajak, mungkin ini dana CSR loh, atau enggak kayak perusahaan pakai dana ini untuk bertanggung jawab buat pekerja-pekerja mereka. Padahal mah itu dana alirnya ke Harvey Muiz. Untuk beberapa orang kan jangan pura-pura kaget, dan santai aja lah kalau kata netizen suami kita semua. Ada ini, polisi jalan, hukum jalan, bisa beli keadilan. Rumah Sandra Dewi, rumah kita semua, katanya gitu. Timah itu apa ya? Serius nanya. Kasihan Sandra Dewi. Barusan tadi lewat kantor PT Timah di Jakarta kayak nggak terawat gitu. Kapan ya koruptor dihukum mati? Jadi sekarang dengan viralnya, maraknya berita koruptor, banyak sekali netizen yang menyuruh udah hukum mati aja biar nggak ada lagi koruptor di Indonesia, seperti itu. Cuman kita serahkan kepada yang berwajib ya guys ya. Semoga diberikan hukuman yang seadil-adilnya dan tidak bisa mendapatkan keringanan hukum. Apalagi kita tahu ya, suami dari Sandra Dewi ini bukan sembarang orang. Namun kita berharap semoga hukumannya disamaratakan dengan masyarakat Indonesia lainnya, seperti itu. Siapa bos besar di balik korupsi PT Timah yang menyeret suami Sandra Dewi, yakni Harvey Muiz? Diketahui bahwa dalam kasus korupsi PT Timah ini Kejagung menetapkan sebanyak 16 tersangka dan salah satunya Harvey Muiz. Sementara berdasarkan pernyataan Kejagung bahwa Harvey Muiz memiliki peran vital dalam kasus korupsi ini yang berdampak dengan kerugian negara mencapai 271 triliun. Dirdik Jampitsus Kejagung Kuntadi mengatakan bahwa Harvey Muiz dalam tindak pidana korupsi ini adalah sebagai perpanjangan tangan. Dirinya menghubungi beberapa pihak dalam mengakomodir pertambangan liar dari PT Refined Bangkatin atau RBT dalam melancarkan aksinya dalam kasus tersebut. Yang bersangkutan menghubungi dirut PT Timah yakni dalam rangka mengakomodir pertambangan liar dalam wilayah PT Timah, jelasnya dikutip kilan.com. Persenggolan jahat yang menyebabkan kerugian negara mencapai 271 triliun ini ternyata diperankan oleh Harvey selama hampir 7 tahun, yakni 2015 hingga 2022 lalu.
Awalnya dirinya hanya diperiksa sebagai saksi yang pada akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu 27 Maret 2024. Setelah tim penyidik memandang cukup alat bukti sehingga yang bersangkutan kita tingkatkan statusnya sebagai tersangka, ungkap Kuntadi. Adapun peran Harvey dikatakannya adalah selaku perpanjangan tangan dari PT RBT dan sebagai tindakan untuk penyidikan lanjutan, Harvey pun langsung dilakukan penahanan imbuhnya. Lantas siapa sebenarnya aktor utama dari kasus yang menyeret Harvey bahkan juga Crazy Rich asal PIK Helena Lim? Diketahui beberapa orang diantaranya sudah lebih dulu ditetapkan tersangka yang semuanya punya posisi strategis di perusahaan masing-masing. Mereka diantaranya adalah Muhtar Riza Pahlevi Tabrani MRPT selaku Dirut PT Timah Tbk 2016-2021. Kemudian Emyo Emindra, Dirut Keuangan PT Timah Tbk 2018, Suwito Gunawan Komisaris PT Staninso Inti Perkasa, MB Gunawan selaku Direktur PT Stanindo Inti Perkasa. Siapa bos besar di balik korupsi PT Timah yang menyeret suami Sandra Dewi yakni Harvey Moise? Diketahui bahwa dalam kasus korupsi PT Timah ini Kejagung menetapkan sebanyak 16 tersangka dan salah satunya Harvey Moise. Sementara berdasarkan pernyataan Kejagung bahwa Harvey Moise memiliki peran vital dalam kasus korupsi ini yang berdampak dengan kerugian negara mencapai 271 triliun. Dirdik Jampitsus Kejagung Kuntadi mengatakan bahwa Harvey Moise dalam tindak pidana korupsi ini adalah sebagai perpanjangan tangan. Dirinya menghubungi beberapa pihak dalam mengakomodir pertambangan liar dari PT Refine Bangkatin atau RBT dalam melancarkan aksinya dalam kasus tersebut. Yang bersangkutan menghubungi Dirut PT Timah yakni dalam rangka mengakomodir pertambangan liar dalam wilayah PT Timah, jelasnya dikutip kilan.com. Persenggolan jahat yang menyebabkan kerugian negara mencapai 271 triliun ini ternyata diperankan oleh Harvey selama hampir 7 tahun yakni 2015 hingga 2022 lalu. Awalnya dirinya hanya diperiksa sebagai saksi yang pada akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu 27 Maret 2024. Setelah tim penyidik memandang cukup alat bukti sehingga yang bersangkutan kita tingkatkan statusnya sebagai tersangka, ungkap Kuntadi. Adapun peran Harvey dikatakannya adalah selaku perpanjangan tangan dari PT RBT dan sebagai tindakan untuk penyidikan lanjutan, Harvey pun langsung dilakukan penahanan imbuhnya. Lantas siapa sebenarnya aktor utama dari kasus yang menyeret Harvey bahkan juga Crazy Rich asal PIK Helena Lim? Diketahui beberapa orang diantaranya sudah lebih dulu ditetapkan tersangka yang semuanya punya posisi strategis di perusahaan masing-masing. Mereka diantaranya adalah Muhtar Riza Pahlevi Tabrani MRPT selaku Dirut PT Timah Tbk 2016-2021.